Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Yang pertama, mari kita bahas apa itu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, lalu dilanjutkan oleh Jean Piaget, Colbert, Damon, Mosher, dan lain-lain. Nah, mereka ini membicarakan tentang perkembangan kognitif dalam kaitannya dengan belajar. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Jerome Bruner, David Ausubel, dan yang lainnya. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman pribadi. Teori belajar kognitif muncul dilatar belakangi oleh ada beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori behavior yang menekankan pada hubungan stimulus-respon reinforcement. Munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara reinforcement atau penguatan. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif. Yang pertama yaitu elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui cognition yang kemudian memancak ke dalam susunan kognisinya, cognitive structure. Susunan ini menentukan jawaban atau respon seseorang. Cognition menurut Nature adalah aktivitas untuk mengetahui, misalnya kegiatan untuk mencapai yang dikehendaki pengaturannya dan penggunaan pengetahuan. Hal ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik oleh organisme ataupun oleh orang atau perorangan. Kognisi adalah dasar dari unit teori kognitif. Ia merupakan representasi internal yang terjadi antara suatu jawaban atau respon dan yang bisa menyebabkan terjadinya jawaban. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Stimulus, cognition, response. Seseorang mengetahui adanya stimulus, kemudian memprosesnya ke dalam kognisi, yang pada akhirnya kognisi ini menghasilkan dan menyebabkan jawabannya. Yaitu struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan antara hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan 1. Karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognisi, dan yang kedua, pengalaman dari masing-masing individu. Yang terakhir ada fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, di antaranya fungsi-fungsi antara lain. Yang pertama, memberikan pengertian pada kognitif baru. Menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognisi membentuk atribut-atribut tertentu tergantung pada bagaimana ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Yang kedua ada menghasilkan emosi. Nah, interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tapi dapat pula memberikan konsekuensi-konsekuensi yang berupa perasaan, misalnya perasaan senang, tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif, emosi, sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek, itu telah terbentuk. Bersatunya sistem kognitif dan komponen afektif menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek sikap. Seseorang itu mempunyai kognitif pengetahuan, afektif emosi, dan tindakan tendensi perilaku.
Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku relevansi. Teori kognitif untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dari perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena pertama, perilaku tidak hanya terdiri dari tindakan-tindakan yang terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor internal, seperti berpikir, emosi, persepsi, dan kebutuhan. Yang kedua, perilaku itu dihasilkan oleh ketidakselarasan yang timbul dalam struktur kognitif. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar kognitif. Yang pertama ada pengalaman tilikan atau insight. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam mengenangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses kehidupannya. Yang ketiga ada prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang keempat ada perilaku bertujuan atau persuasive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajarannya. Pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitannya secara keseluruhan. Salah satu kelemahan dalam proses pengajaran adalah soal kegagalan guru dalam menyampaikan informasi yang menuntut peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara bagian-bagian di dalam konteks keseluruhan. Aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan, gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian terpisah, menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. Lanjut yaitu penerapan prinsip teori belajar kognitif. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Pola umum atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. Penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah, memberi contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah sehingga dia mampu menyelesaikannya. Kita akan masuk ke teori kognitif Piaget. Dari teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget, setidaknya ada dua hal penting yang dapat diambil, yaitu pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Yang kedua yaitu teori belajar J.S. Brunner atau belajar penamuan. Jeremy S. Brunner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Brunner menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Tingkat perkembangan individu menurut Brunner hampir sama dengan pendapat Piaget. Nah, tahap-tahap dalam proses pembelajaran yang menurut Brunner ini adalah yang pertama ada proses pemerolehan informasi baru, yang kedua proses mentransformasi informasi yang diterima, dan yang ketiga menguji atau mengevaluasi relevasi dan ketepatan pengetahuan. Selanjutnya ada teori belajar Ausubel atau belajar bermakna. Nah, Ausubel ini seorang psikologis kognitif. Nah, dia mengungkapkan bahwa yang perlu diperhatikan seorang guru ialah strategi mengajarnya. Nah, contohnya itu pelajaran berhitung bisa menjadi titik berhasil jika siswa hanya disuruh menghafal formula-formula tanpa mengetahui arti formula-formula itu. Sebaliknya,
bisa lebih bermakna jika murid diajari fungsi dan arti dari formula-formula tersebut. Yang terakhir yaitu teori belajar Gestalt. Nah, menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Nah, beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari teori belajar Gestalt ini yaitu yang pertama, tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Yang kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami objek pembelajaran secara totalitas. Memahami unsur-unsur objek yang dipelajari, mampu mencari hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, dan mampu menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.